Setelah Tangsan bangun dari pingsannya, Tangsan mendapati wujud kelinci Xiaowo yang berada di sisinya. Di sisi Xiaowo juga ada rumput akasia merah hati. Tangsan teringat efek dari tumbuhan itu dan memberikannya kepada Xiaowo. Tangsan menunggu efek tanaman itu bekerja siang dan malam, tanpa makan dan istirahat. Sampai saat hari ketujuh, Xiaowo akhirnya membuka matanya. Namun, ular berkepala banteng mengatakan bahwa Xiaowo tidak ada tanda-tanda kekuatan jiwa. Karena jiwanya sudah diberikan kepada Tangsan dan memperkuat semua atribut Tangsan. Bahkan, Tangsan naik 5 tingkat secara langsung. Namun, jika bisa memilih, Tangsan tidak mungkin menginginkan kekuatan jika Xiaowo harus berkorban. Tangsan pun menangis karena ketidakberdayaannya melindungi Xiaowo. Kemudian Erming mengatakan bahwa masih bisa menyelamatkan Xiaowo. Mendengar masih ada harapan, Tangsan berjanji akan melakukan apa saja dan melewati semua rintangan demi Xiaowo. Erming mengatakan Xiaowo bisa kembali dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah tumbuhan rumput suci pembangun jiwa berusia 10.000 tahun. Yang kedua adalah tumbuhan raja ginseng tingkat ke-9. Yang ketiga adalah inti binatang roh kuno. Kemudian Tangsan ingat dia memiliki syarat yang ketiga dan menunjukkannya kepada Erming. Erming mengatakan kalau itu adalah sesuai. Jadi Tangsan hanya harus mencari raja ginseng tingkat ke-9. Dan untuk rumput suci, Erming dan Daming yang akan mengurusnya. Setelah itu, Tangsan membawa Xiaowo pergi bersamanya, karena dia tidak ingin berpisah lagi dari Xiaowo. Saat berjalan di hutan, Tangsan memasukkan Xiaowo ke dalam alat rohnya, dan berniat membalas dendam kepada laba-laba berwajah manusia. Karena jika tidak dihalangi binatang itu, mungkin Tangsan dan Xiaowo bisa selamat dari kejaran Aula Wuhan. Tangsan melacak keberadaan laba-laba itu dengan kemampuan wilayah rumput biru peraknya. Dan setelah menemukannya, Tangsan terbang menghampiri binatang itu. Tangsan mencoba menangkapnya dengan rumput biru peraknya dan mencegat laba-laba itu. Tangsan menggunakan kemampuan pertama miliknya, mengikat laba-laba itu dan menyerangnya dengan martial soul palunya. Namun karena terancam, laba-laba itu mengeluarkan kemampuan tubuh dewanya. Kemampuan tubuh dewa laba-laba berwajah manusia bisa meningkatkan kekuatan laba-laba itu dengan pesat. Laba-laba itu balik menyerang Tangsan dengan menembakkan jaring-jaring beracunnya. Tangsan menghindarinya dengan kemampuan tulang roh milik Xiaowo, berteleportasi ke sisi laba-laba itu dan memukulinya, serta melemparkan tombak dari kemampuan kelima miliknya. Saat Tangsan ingin melakukan serangan terakhir, Tangsan tertangkap jaring laba-laba itu dan tertelan ke dalam perutnya. Untungnya Tangsan sempat menggunakan kemampuan kedua dari tulang roh milik Xiaowo. Dengan tubuh emas tidak terkalahkan, Tangsan merobek perut laba-laba itu dan keluar. Setelah berhasil menghabisi laba-laba berwajah manusia 30.000 tahun, tulang kaki laba-laba Tangsan berevolusi menjadi sebuah baju armor. Namun tubuhnya tidak cukup kuat untuk menahan armor itu dan menariknya kembali. Setelah itu Shin berganti ke Aula Wuhan. Terlihat Bibi Dong menghukum Holina karena kesalahannya. Tetapi Holina tidak memikirkan hukumannya. Dia terus teringat Tangsan dan Xiaowo yang rela berkorban satu sama lain. Bibi Dong juga memarahi Krisan dan Gosdolo. Namun Bibi Dong masih menahan diri karena mereka masih berharga baginya. Setelah itu Shin berganti ke Akademi Shrek. Di sana Guru Agung sedang melatih para prajurit kerajaan Tiandu di bawah tekanan Zhao Wuji. Kembali lagi ke Tangsan. Tangsan sedang beristirahat bersama Xiaowo di sisinya. Tangsan berkata akan berusaha segera mungkin mencapai tingkat dolu demi membuat Xiaowo kembali. Setelah itu, Tangsan ingin kembali ke akademi menemui gurunya untuk menanyakan tentang tulang jiwa barunya.
Saat Tangsan sampai di kota Tiando, rombongan kereta kerajaan mencambuk orang-orang yang dianggap menghalangi jalan mereka. Saat sampai kepada Tangsan, Tangsan menangkap cambuk itu dan menariknya, serta mengeluarkan bidangnya membuat mereka berjatuhan. Setelah itu, Sui Beng keluar dari kereta itu dan menentang Tangsan. Namun Du Bogo menyuruh Sui Beng berdiam saja. Jika dia melawan, pasti akan mati. Du Bogo terus keluar dari kereta dan mengeluarkan kekuatannya. Tangsan menyapa Du Bogo dan mengeluarkan martial soul kembarnya, serta alat roh hadiah dari Du Bogo. Melihat itu semua, Du Bogo menyadari itu adalah Tangsan. Du Bogo pun menyuruh Sui Beng kembali dan dia pergi bersama Tangsan. Tangsan menceritakan tentang perubahannya dan bidang yang ia dapat karena mewarisi Kaisar Rumput Biru Perak dari ibunya. Tangsan juga menceritakan tentang tragedi dia dan Xiao karena ulah Aula Wuhun. Tangsan kemudian menanyakan kenapa seorang Du Bogo mengawal orang sombong seperti Sui Beng. Du Bogo menjawab Sui Beng terlihat sombong dan tidak berguna untuk melindungi dirinya dari Sui Xinghe. Karena Sui Xinghe dicurigai yang telah membunuh adiknya sendiri, yaitu pangeran kedua dan ketiga. Dan penyebab kematian mereka adalah hal yang sama, yaitu terkena racun. Dan kini Kaisar Sui terkena racun yang serupa. Setelah menceritakan tentang situasi kerajaan, Du Bogo memberitahu Tangsan bahwa dua sekte besar telah diserang Aula Wuhun. Mendengar itu, Tangsan ingin segera kembali menemui gurunya. Selang beberapa saat, Tangsan menemui Guru Agung dan Guru Erlong yang sedang melatih para prajurit kerajaan. Tangsan terus meminta untuk berbicara dengan mereka. Saat hanya ada mereka bertiga, Tangsan mengatakan bahwa kelinci yang ada di tangannya adalah Xiao. Mendengar semua tentang Xiao, Guru Erlong marah besar dan ingin membawa Tangsan menyerang Aula Wuhun. Namun Guru Agung menghentikannya. Menyerang sekarang hanya akan mencari mati. Setelah itu Guru Agung pingsan. Mungkin karena dia telah melatih prajurit terus-menerus tanpa istirahat yang cukup. Setelah membawa Guru Agung beristirahat ke kamarnya, Tangsan mendatangi teman-temannya. Keesokan harinya, Tangsan menggunakan wilayah rumput biru peraknya dan melihat-lihat tentang latihan prajurit kerajaan Tiando. Tangsan berpikir hanya dengan latihan dari sekarang belum cukup untuk menyaingi Aula Wuhun. Dan Tangsan memikirkan cara agar bisa mengatasi kekurangannya, yaitu dengan senjata rahasia miliknya. Jika diproduksi massal, maka prajurit kerajaan Tiando akan bisa bersaing dengan Aula Wuhun. Kemudian Tangsan mendatangi Ma Hongjun dan mengatakan bahwa ia ingin membuat sekte bernama Sekte Tang. Sekte yang akan fokus membuat senjata tersembunyi. Lalu Tangsan ingin menemui gurunya untuk mendiskusikan rencananya membuat sekte. Tapi sebelum itu dia menemui Rongrong dan meminta Rongrong memanggil ayahnya ke akademi untuk bertemu dengan Tangsan. Kemudian Tangsan saat di perjalanan dihadang oleh Oscar. Di sini Oscar belum mengenali Tangsan karena penampilan baru Tangsan. Begitu juga dengan Tangsan yang masih belum melihat wajah Oscar karena wajahnya tertutup topi serta auranya yang berbeda. Kemudian Oscar menanyakan kenapa dia kenal dengan Rongrong serta juga memiliki sabuk bulan. Tangsan dengan acuh menjawab bahwa itu semua bukan urusannya. Mendengar ucapan Tangsan, Oscar langsung menyerang dengan senjata rahasia miliknya. Dan Tangsan juga membalas menyerang dengan jarum emas miliknya. Senjata mereka saling bertabrakan. Kemudian Tangsan mengeluarkan kemampuan rumput biru peraknya dan mencoba menangkap Oscar. Namun latihan Oscar selama 5 tahun membuahkan hasil. Dia bisa menghindarinya, bahkan balas menyerang dengan kemampuan barunya yaitu membuat klon. Kemudian Tangsan mengurung Oscar dan hendak menyerangnya dengan palunya. Ketika palu Tangsan mendekat, Oscar menyadari orang yang di depannya adalah Tangsan dan menghilangkan klon miliknya. Begitu juga Tangsan yang menarik kembali kekuatannya. Mereka saling menyapa dan pergi mencari tempat berbicara. Saat berjalan, Tangsan menanyakan kenapa Oscar tidak menemui Rongrong. Oscar menjawab kalau dia merasa tidak pantas karena penampilannya yang sekarang.
Mendengar itu, Tang San menasehati Oscar bahwa perasaan tidak tergantung pada penampilan dan menceritakan tentang dia dan Xiaowo. Juga mengatakan kalau Oscar lebih beruntung. Dengan semua perkataan Tang San, semangat Oscar kembali bangkit dan memutuskan untuk menemui Rongrong. Mereka pun pergi ke akademi. Setelah sampai, Tang San tampak kelelahan dan pingsan. Oscar membawanya ke kamarnya. Setelah Tang San bangun, Guru Agung datang menemui Tang San. Tang San teringat dia ingin menanyakan tentang perubahan tulang rohnya. Kemudian menunjukkannya kepada Guru Agung. Guru Agung mengatakan Tang San berpotensi bisa melakukan penggabungan tulang jiwa. Dan jika bisa memiliki 6 tulang jiwa, Tang San akan mendapatkan kekuatan yang sangat hebat. Setelah itu, Tang San mengatakan tentang rencana membuat sekte untuk antisipasi Aula Wuhan. Tang San juga tidak ingin bergantung kepada kerajaan Tiando, apalagi sekarang setelah mendengar dari Do Bogo tentang Sui Xinghe yang diduga meracuni kaisar dan mungkin terhubung dengan Aula Wuhan. Kemudian mereka berjalan keluar sambil membicarakan rincian rencana Tang San. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Rongrong yang membawa kembali ayahnya dari kerajaan Tiando untuk menemui Tang San. Melihat Rongrong, Oscar terlihat bersembunyi, namun Tang San meyakinkannya. Dan kemudian Oscar maju menemui Rongrong. Begitu Oscar menunjukkan wajahnya, Rongrong langsung menghampiri dan memeluknya. Karena tidak mau mengganggu mereka, Tang San dan Ning Fengji pergi berbicara ke tempat lain. Tang San kemudian menggunakan bidangnya agar tidak ada yang tahu rencana mereka. Karena rencana ini sangat rahasia, bahkan kerajaan tidak boleh mengetahuinya. Setelah mereka sepakat akan bekerja sama, Oscar dan Rongrong datang menghampiri mereka. Oscar meminta restu dari Ning Fengji dan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan kekuatan untuk melindungi Rongrong. Oscar ingin membuktikannya dan meminta setetes darah Tang San dan menantang Ma Hongjun menjadi lawan tandingnya. Oscar menggunakan kemampuan ke-6 miliknya dan meniru teknik Tang San. Oscar meniru teknik pertama milik Tang San dan mencoba menangkap Ma Hongjun. Ma Hongjun menyerang balik ke arah Oscar, namun Oscar menggunakan teknik keempat milik Tang San untuk melindungi dirinya dari serangan Ma Hongjun. Ma Hongjun mulai kesal, dia menggunakan kemampuan tulang rohnya dan menyerang sekuat tenaga. Namun karena jarak serangan Ma Hongjun sempit, Oscar dapat menghindarinya. Ma Hongjun pun mengejar Oscar. Oscar yang lari membuat tiruan dirinya, dan saat Ma Hongjun tertipu, Oscar menyerang menggunakan tombak rumput biru peraknya. Untuk menahan tombak itu, Ma Hongjun menggunakan kemampuan ke-5 miliknya, dan terjadilah tabrakan kekuatan yang hebat. Ma Hongjun terjatuh dan Oscar mengeluarkan palu Hautian untuk menyerang Ma Hongjun. Namun karena palu Hautian sangat berat, Oscar tidak dapat mengendalikannya dan terjatuh. Melihat Oscar yang sekarang, Ning Fengji memberi 2 pilihan, ikut dengan sekte Sibao Liuli atau membantu sekte Tang. Oscar mengambil keputusan dengan tetap membantu Tang San dan akan berjuang demi Rongrong. Dengan jawaban Oscar, Ning Fengji mengizinkan bersama Rongrong. Dan untuk memilih di antara keduanya adalah ujian saja. Sampai di sini dulu video kali ini. Next video, Tang San akan mencari bantuan dari 4 klan atribut tunggal untuk membantu sekte Tang.